Bismillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan saya Azka Dwi Ansori Ngaji Tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuis 4 15 hari belajar ngaji. Kita lihat teman-teman soal yang pertama. Soalnya sangat mudah ya teman-teman. Ada berapakah hukum nun sukun atau tanwin? Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton materi yang telah saya berikan di grup akan bisa menjawab soal-soal ini ya. Kita lihat. Linuni intaskun walitanwini, untuk nun dan tanwin itu memiliki arba'u ahkamin, 4 hukum. Berarti untuk hukum nun sukun atau tanwin memiliki 4 ya teman-teman. Berarti jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya yang kedua. Ada berapakah huruf hukum tajwid dari idhar? Kita lihat teman-teman pembahasannya. Fal awwalu, yang pertama idhar. Qabla ahrufin, sebelum huruf lil halki sittin, 6 huruf halki, 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Berarti jawaban yang benar adalah A ya teman-teman. Huruf hukum tajwid idhar ada 6, seperti itu. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga, manakah yang bukan termasuk huruf idhar? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, huruf-huruf idhar ini nih teman-teman, ada bait ini nih, ada pada bait ini. Hamzun, yang pertama hamzah, yang kedua fahaun, ha besar, summa ainun, kemudian ain, ha'u, kemudian ha kecil, summa ghainun, kemudian ghain, dan yang terakhir adalah kha'u atau huruf kha ya teman-teman. Berarti kita lihat yang bukan termasuk kepada huruf idhar adalah huruf sa ya teman-teman, karena huruf sa ini termasuk kepada huruf hukum bacaan ikhfa ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Huruf-huruf idhar adalah huruf yang keluar dari, ini mudah sekali ya teman-teman nih. Fal awalul idhar, yang pertama idhar qabla ahrufin, sebelum 6 huruf lil haqqi sittin, 6 huruf yang keluar dari rongga tenggorokannya teman-teman. Jadi huruf-huruf idhar ini adalah huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya dari rongga tenggorokan ya teman-teman. Ada 6 ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah C, rongga tenggorokan. Selanjutnya soal yang kelima. Hukum idhar adalah, kita lihat teman-teman pembahasannya. Yang pertama, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari yang keluar dari tenggorokan yang 6, ini ya teman-teman, hamzah, ha besar, ha kecil, ain, kha, dan ghain, maka ini adalah hukum bacaan idhar. Sedangkan selanjutnya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini adalah hukum bacaan iqlab ya teman-teman. Selanjutnya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro, maka ini termasuk ke dalam hukum bacaan idgham bila guna. Selanjutnya yang terakhir, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, waw, dan nun, maka ini adalah hukum bacaan idgham biguna. Maka jawabannya A ya teman-teman. Hukum idhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu atau huruf yang keluarnya dari tenggorokannya teman-teman, yaitu hamzah, ha besar, ha kecil, ain, kha, dan gha ya teman-teman. Selanjutnya soal yang keenam nih. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini mudah sekali ya teman-teman. Ada berapakah bacaan yang harus dibaca idhar? Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan, ketika teman-teman menemukan tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf yang keluar dari rongga tenggorokan atau makhrajnya al-halki, maka cara bacanya idhar atau jelas ya teman-teman. Kita lihat di sini, apakah ada tanwin atau nun sukun? Oh, ternyata ada nun sukun. Ini ya teman-teman yang saya garis bawahi. Nun sukun bertemu dengan huruf ha besar, maka ini termasuk ke dalam hukum bacaan idhar ya teman-teman. Nah, sedangkan di ayat ini yang termasuk ke dalam hukum bacaan idhar cuma satu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, anhu. Berarti jawaban yang benar, ada berapakah bacaan yang harus dibaca idhar? Jawabannya B, 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal yang ketujuh. Wa jannatin alfafa. Ini pertanyaannya sama seperti soal yang tadi. Ada berapakah bacaan yang harus dibaca idhar? Kita lihat pembahasannya teman-teman.
Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang makhrajnya dari rongga tenggorokan, maka itu adalah izhar. Kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada apakah ada huruf nun sukun, huruf nun yang berharokat sukun atau tanwin. Cuman ada ini ya teman-teman, cuman ada harokat tanwin. Berarti kita lihat huruf setelahnya yaitu adalah ada huruf hamzah ya teman-teman. Nah, sedangkan pertanyaannya ada berapakah izhar pada ayat ini? Ada satu ya teman-teman. Jadi membacanya jannatin alfafa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar pada ayat ini, bacaan yang harus dibaca izhar ada satu ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, yang digarisbawahi hukum tajwid apa? Nih yang ini nih, hukum tajwid apa ya teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Mudah ya teman-teman. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka ini adalah hukum bacaan izhar ya teman-teman. Yang digarisbawahi ini adalah hukum bacaan izhar. Sedangkan yang ini ya teman-teman, nasiyatin kadzibah. Nah, yang ini adalah hukum bacaan ikhfa. Kenapa? Karena di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf kaf ya teman-teman. Ini adalah ikhfa, sedangkan yang ini adalah izhar. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nih, ini memang soal yang ke-9 ini memang belum saya jelaskan ya teman-teman. Nah, kita lihat tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Warna merah itu hukum tajwid apa? Nih, yang ini nih teman-teman. Hukum tajwid apa? Kita lihat ya teman-teman pembahasannya. Apabila ada mim sukun, di sini ada mim sukun ya teman-teman, bertemu dengan huruf ba, di sini ada huruf ba, maka ini adalah hukum bacaan ikhfa syafawi ya teman-teman. Jadi cara membacanya seperti ini. Tarmihim bihijarah. Ditahan dulu ya teman-teman. Tarmihim bihijarah. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, ikhfa syafawi. Nah, selanjutnya soal yang ke-10 ini mudah sekali ya teman-teman. Surat keberapakah? Surat Al-Lahab. Kita lihat pembahasannya. Nih. Di sini teman-teman bisa melihat data surat-surat yang ada pada juz 30 ya teman-teman, cuma sebagian. Surat Al-Lahab itu adalah surat yang ke-111 ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kuis yang keempat 15 hari ngaji Quran bersama saya Azka Dwi Ansori. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ilmu yang telah teman-teman dapatkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membaca Al-Quran terutama teman-teman harus mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan ya teman-teman. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, dan like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.